mau ini apa? Nggak milih. Iya, Dia golput. Sama. Milih gue di rumah, orang-orang pada nyoblos, gue tidur. Tidur. Gak bisa. Bang, masalahnya yang nanti bakal memimpin kita, gue tuh Nggak doyan tahu. kalau niat baik pasti selalu ada jalan keluarnya. Belum tentu sebenarnya. Ini kan nyari positif thinkingnya aja. Dan yang penting kita harus ciptakan yang namanya demokrasi sehat dan pemilu damai 2024. Cak, ini kan kita tahun depan udah masuk tahun pemilu nih. Tahun pemilu. Iya. Gue pengen nanya lu sendiri tuh udah ada bayangan belum? Tahun depan itu lu bakal milih calon siapa? Udah ada bayangan gue. Ketika hari pemungutan suara itu, gue udah kebayang gue bakal di rumah aja sih. Gue bakal di rumah sih, gue kayaknya nggak milih sih, gue nggak mau. Lu golput? Golput. Lu tiap tahun golput? Golput. Lu kenapa golput? Alasan lu apa golput? Ya, emang lu kenal siapa yang jadi calon pemimpin kita? Kenal gua. Oh, gue enggak ya? Lu kurang nyari tahu. Makanya lu kalau golput tuh kenapa gitu, alasan lu golput tuh? Enggak, lu tiap tahun emang golput? Golput, gue nggak milih, gue di rumah, orang-orang pada nyoblos, gue tidur. Tidur. Gak bisa. Kenapa? Gini, Cak, kita itu generasi muda harus ikut pemilu. Kenapa? Karena suara kita itu menentukan kesuksesan pemilu tahun depan. Tahun kemarin gue nggak pemilu, tetap ada presidennya. Iya, itu siapa yang ngurus ya? Tapi gini, Cak, kalau misalkan lu golput, itu tuh suara lu bisa dipakai sama oknum-oknum untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Gini, golput itu, lu kan suara kita angus nih, suara kita angus. Nah, suara yang angus itu tuh bisa dipakai sama oknum. Jadi si kuotanya itu bisa diisi sama yang lain. Kertasnya yang nggak gue pakai, Iya, dipakai sama orang lain. dipakai Buat nyoblos. buat bungkus gorengan. Sekarang kan politik digoreng, Cak. Oh, politik digoreng, bener. Tahun-tahun politik ya, banyak Iya. isu yang digoreng. Iya. Bener. Tapi enggak sih, gue dari tahun kemarin juga tidak merubah pendirian gue untuk golput gitu, karena golput menurut gue keren. Enggak sih, enggak Gua keren. beda dari yang lain. Anak muda banget, bro. Rebel banget lu ya. Rebel, gue rebel. Gue nggak milih, gue nggak lihat-lihat debat politik. Ngapain orang debat ditonton, bukan dilarai? Iya sih, bener ya. Orang debat ditonton. Orang debat dikasih wadah ya. Iya, orang udah pak. Udah dimisahin ya, Musyawarah ingat umur aja. gitu ya. Tapi enggak, Cak, kita itu kan masih muda nih, kita itu harus ikut andil dalam kesuksesan pemilu ini. Bahkan gue baca nih ya, pemuda kayak kita itu suaranya 50% lebih banyak daripada yang lain. Kayak umur kan rentan usianya macam-macam. Iya. Pemuda itu paling banyak. Jadi kalau misalkan orang kayak kita itu golput, ya kita berarti nggak ikut andil kan? 50% tadi. Iya, Salah. yang benar. 49. Kan gue nggak ikut. Bener. Kan gue salah satu pemuda yang nggak ikut gue. 49 berarti. Bagi 50, lu kurang valid, Well. Gue nggak bisa gue. Ya soalnya gue nggak punya alasan untuk Gokil. Obrolannya ringan. Tahun pemilu. Iya. Tahun pemilu. Emang ngobrolin pemilu tuh emang udah selayaknya diobrolin di tempat-tempat kayak gini gitu. Santai, obrolan yang ringan gitu. Bukan hal yang berat, kan yang berat kan ngobrolin bubur diaduk apa enggak kan. Kalau pemilu mah harusnya santai gitu, mau diobrolin di mana. berat sih tuh obrolan bubuk diaduk ya. Tadi katanya mau ini, Apa? nggak milih. Iya, Dia golput. Sama. Tadinya juga nggak mau milih, tapi setelah dipikir-pikir lagi katanya bener harus milih sih. Apa yang gue bilang? Kenapa gue harus milih? Karena golput itu kan pilihan juga sebenarnya. Dan pilihan orang untuk golput juga kan memang harus diapresiasi gitu. Dihargai pilihan orang untuk golput, tapi sebaiknya memang milih. Karena itu masa depan tuh ditentuin dari siapa yang bakal mimpin kita. Tapi Bang, masalahnya yang nanti bakal mimpin kita, gue tuh nggak
Nggak doyan tahu. Nggak tahu. Apa maksudnya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu siapa. Iya. Nggak kenal. Jangan tiba-tiba dong, kaget juga nih. Tiba-tiba diangkat. Nih gue tuker nih biar lu nggak pakai lagi. Jadi nggak pisang lu nanti. Oh, ini bisa nggak? Emang alasannya apa kalau lu sendiri mempertahankan untuk tidak memilih? Pertama ya, berangkat ke TPS itu kayak ngapain gitu. Maksudnya, gue nggak milih aja tetap ada presidennya gitu. Nasib gue tetap kalau presidennya siapapun, kita mah tetap miskin kalau nggak kerja. Nggak ngaruh gitu, jadi nggak ngaruh ke gue langsung gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di TPS juga ngantri lama bang, gue nungguin nyoblos tuh lama. Gue males, mending tidur gue. Nah, pagi-pagi kan, mending tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini rencana sampai berapa? Alasannya. Yang saya siapin cuma 2 ya teman-teman. Iya. Emang orang kalau udah nggak mau banyak alasan sebenarnya mah. Yes. Kalau masalah TPS-nya ngantri, TPS-nya jauh, itu kan bisa diakali dengan libur kan kita sebenarnya di hari pemilu. Jadi nggak ada alasan kita nggak datang ngeluangin waktu gitu. Karena dari pemerintahnya sendiri tuh udah diliburin. Kalau nggak mau ngantri ya datangnya agak siangan Lebih aja. awal. Kan biasanya TPS tuh ditutup tuh biasanya jam berapa sih? Jam 2 lah. Jam 2 siang. 2. Nah, datang jam 1.45. Maksudnya Jadi beneran lu ngerasa suara lu nih berharga gitu. Oh, iya. Penentu nih. Penentu. Kalau datang pagi-pagi mah murah itu suara lu. Dihitungnya duluan, datangnya air-air aja. Tapi bisa juga lu kalau misalkan emang nggak mau ngantri, ya datang lebih awal. Kalau lu milih tidur tapi tetap pengen milih, tidur di situ bisa. bisa boleh itu. Boleh. Iya, jadi panitia, bisa Boleh. jadi panitia. Boleh. Iya, Jadi pakai jadi lobby ya. tulisannya ada di sini nih. Apa tuh? Kru. Alasan orang untuk golput tuh yaitu masih tidak masuk akal aja sebenarnya zaman sekarang ya. Karena banyak alasan-alasan tadi yang lu bilang juga karena lu tidak kenal pemimpinnya. Emang lu pikir pemimpinnya kenal kita? Nah, itu Cak. Nah, Bener. Sama-sama nggak kenal sebenarnya. Kita mau modal percaya aja ini. Iman ya. Sama-sama nggak kenal, kenapa saling support? Ya karena ada agendanya. Justru kan kita tuh membangun kepercayaan gitu. Toh mereka udah mengajukan diri sebagai orang yang mampu untuk memimpin kita, ya dihargailah gitu. Kalau bukan mereka yang kita pilih, mau siapa? Masa nggak ada pemimpinnya? Ya, ganti-gantian. Siapa tiap hari? Emang lu mau dipimpin sama ini singa? Pakai hukum rimba kita. Rimba ya? Iya. Nah kalau alasan milih sendiri apa? Menarik juga sebenarnya ada anak muda masih mau milih ya? Iya. Iya, mending tidur. Enggak juga sebenarnya. Enggak sih, gue lebih ke kayaknya suara gue tuh emang penting buat ikut andil dalam kesuksesan pemilu tahun ini, tahun depan ya. Kalau gue nggak milih, nih, suatu saat kalau misalkan si pemimpin ini ngelakuin kesalahan, gue nggak berhak protes. Karena gue nggak milih. Berarti gua kemarin tuh protes-protes di sosmed segala macam Brazil itu nggak berhak. Nggak berhak. Makanya gua nggak nyoblos. Iya. Tapi gue juga milih nggak protes. Berarti lu Jadi punya hak tapi juga nggak ngambil haknya gitu. Enggak, emang lu rese aja sih kali ya. Emang julid aja sih lu. Nah Dengan ini yang menarik tuh ini sebenarnya yang golput juga alasannya nggak kuat, yang milih lebih nggak kuat sebenarnya. mendingan apa? Iya, mendingan kita tuh menentukan sebuah tindakan tuh berdasarkan ya kita udah tahu dulu gitu. Kita nggak milih ya karena kita tahu apa resikonya, apa manfaatnya gitu. Dan kita milih juga tahu manfaatnya apa, resikonya apa. Tuh, jangan ikut-ikutan orang nggak milih, ikutan nggak milih. Orang milih, ikutan milih. Lu ikutan orang apa enggak lu milih-milih? enggak, gue lebih deket aja gitu Dekat. sama rumah capres. Ya minimal jalan bagus. Bagus. 5 tahun ke depan, ya benar. Dia lewat konvoy ya. Sering tuh ya. Iya. Tapi kan kalau udah jadi presiden mah tinggalnya nggak di rumah, di istana lah. Istana. Iya, jadi jalannya tetap jelek pasti. Jelek. Yang Ya, bagus mah istananya. tahun pertama lah bagus. Cuma itu kita harus namanya ngasih apa ya, ngasih motivasi lah ke diri kita sendiri sama hal-hal yang positif. Jadi apapun yang bakal kita pilih nantinya tuh efeknya juga bakal positif gitu. Siapapun yang bakal kita pilih efeknya bakal positif. Begitupun kalau nanti golput,
ya mungkin ada efek positifnya. Jadi nanti dibenahin pemilunya atau pemimpinnya dipilih lebih baik lagi supaya orang tuh tergerak buat milih gitu. Mungkin ada positifnya juga. Cuma sekarang kan kandidatnya udah ketahuan. Ya adanya itu, ya pilih yang terbaik dari itu aja. Daripada nggak milih sama sekali. Tidak ada yang meyakinkan bang tiga-tiganya. Sama sebenarnya. Bahkan mereka aja juga nggak yakin mereka bakal menang sebenarnya. Ini modalnya kepercayaan, Cak. Iya. Maksud gua nggak ada yang bikin oke di tangan dia Indonesia akan lebih maju. Gua tidak melihat itu di tiga-tiganya dan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya nggak perlu maju, minimal jangan mundur. Itu aja patokannya. Kalau maju memang agak berat gitu Indonesia. Persaingan kan udah global sekarang. Minimal jangan mundur, jangan bangkrut lah minimal mah. Lu tahu nggak gara-gara salah milih pemimpin yang negara-negara bangkrut sekarang? Oh, Sri Lanka. Sri Lanka itu udah langka banget serinya di sana kan, gara-gara salah milih. Iya, Sri Lanka ya udah bangkrut ya. Iya, jadi kita memilih pemimpin ya untuk bertahan dulu aja. Kalau memang pimpinannya dirasa kurang oke untuk saat ini, minimal ini yang bisa kita lakuin untuk bertahan gitu. Nah, nih bang, gua kan nggak suka buat ikut pemilu nih. Kalau menurut lu gimana cara kita biar nentuin pilihan yang benar? Milihnya yang benar gimana? Coba, Buat gua, jangan aho aja. Alasan dia nanya gimana biar dia itu pasti dia alasan gimana biar dia itu mau milih presiden yang benar gitu. Yang benar itu yang kayak gimana? Kalau dari gua ya lu riset cari prestasi capresnya apa aja. Kalau gua kan jelas ikut-ikutan doa. Beda mana? Yang kita kan beli. Oh iya. Yang lebih pengalaman kan beli. Lebih tua juga kan. Jadi sebenarnya kalau memang dari semua pemimpin itu dirasa banyak celahnya, banyak kurangnya, minimal kita memilih berdasarkan kepentingan kita sendiri. Kan politik kan kepentingan urusannya kan. Semua juga naik gara-gara punya kepentingan. Nah, kita sebagai rakyat milih juga ya minimal mah berdasarkan kepentingan kita. Misal kita kerja di dunia seni. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang akan mendukung bidang seni ke arah yang lebih baik. Oke. Nggak apa-apa nih korupsi di mana-mana, nggak apa-apa. Yang penting filmnya 4G gitu kita. 4K. Iya, 4K lah minimal gitu. Atau kita misalnya fokusnya di bidang lingkungan, di bidang hal-hal yang berbau sosial gitu. Ya pilih pemimpin yang punya visi misi ke arah sana. Nggak apa-apa nggak tahu militer, nggak apa-apa nggak tahu keuangan, tapi yang penting lingkungannya asri gitu. Oh, jadi adem ya. Adem, yang penting mah adem. Lapar mah lapar kita sebagai rakyat, tapi kayak nikmatin angin sepoi-sepoi itu bisa tiap saat. Biasanya kan kena angin kan ngantuk tidur, nggak makan deh. Iya, atau misalnya kita ada di bidang bisnis gitu. Bisnis. Ya cari pemimpin yang mendukung UMKM, yang mendukung tentang perekonomian gitu. Hal yang lainnya dia minus, ya nggak apa-apa, orang fokusnya di kepentingan kita gitu. Jadi sebenarnya banyak juga alasan untuk kita memilih. Tinggal dicocokin aja kita tuh sebenarnya lebih cocoknya atau sereknya ke yang mana nih gitu. Makanya penting riset juga, penting cari tahu dia visi misinya apa, kebisanya apa. Gua ada satu, gua suka seni kan. Ada capres yang suka joget-joget, gua suka itu. Gua suka itu. Itu seni apa? Lebih ke seni ngeles kan sebenarnya mah. Tunggu dulu. Ya itu capres yang paling gua ingat kan. Paling lu ingat? Iya. Kenapa? Tiap pemilu fotonya ada. Oh ada ya? Ya kan ikutan terus kan. Jadi apalagi sampai sejauh ini yang masih bikin lu ragu gitu untuk ikutan milih? Ada. Gua baca kemarin katanya presiden kita itu sekarang dia bikin undang-undang baru di mana pemimpin daerah, bupati, wali kota, gubernur segala macam kalau nyapres, cawapres itu nggak usah mengundurkan diri dari jabatannya yang lama. Kalau mau maju, Kalau maju jadi capres, cawapres gitu. Itu kan maksudnya dulu-dulu kan harus mundur dulu gitu. Sekarang kok dibolehin gitu, jadi nggak usah mundur dulu dari jabatannya. Kalau bukan arah ke dinasti, apa itu? Gila. Sempet ya baca berita gitu ya? itu riset ya lu. Iya. Gen Z bro. Kalau menurut gua ya, Gen Z bro. itu tuh ada faktor kebetulan. Iya, kan di dunia ini ada yang namanya hukum alam, Cak.
Alam bawah sadar kayak gitu. Itu semesta ya. Iya. Semesta Lu lihat bekerja. aja cara ngomongnya aja kan. Oh. Tapi dari gua sendiri ya memang akan ada lah yang namanya intrik-intrik menuju Pilpres 2024 nanti gitu. Banyak aturan-aturan yang mungkin tiba-tiba ada sebelumnya nggak ada gitu. Tapi balik lagi ketika memang kita udah yakin sama siapa yang bakal kita pilih, kita yakin dia yang terbaik dan semua orang juga yakin yang terbaik ternyata bukan yang penuh dengan intrik itu. Kayaknya mah bakal ada suara toke, Cak. Iya, kayaknya ya. Bukan cuman kita sebagai rakyat yang bersuara gitu. Karena binatang juga kan suaranya bisa dipilih sebenarnya. Tapi termasuk intrik ya. Enggak, tapi maksud gue ya, kenapa orang-orang tuh ngerasa dirugikan segitunya gitu. Kalau memang jagoannya udah oke nih gitu, layak untuk disebarluaskan kebaikannya nih, ya udah fokus di situ aja. Tapi kan berarti kan itu mengunggulkan satu pihak, Bang. Lu inget gak nih pepatah zaman dulu? Nah itu yang gue lupa sebenarnya. Kayak nanya. Lu juga nggak inget ya? Pemenang itu orang yang fokus sama menang. Kalau yang fokusnya sama lawan gak akan jadi pemenang, Cak. Jadi kalau cuman ngeliatin oh lawan kita gini, lawan kita gitu, itu mah gak akan menang karena dia nggak fokus ke menang. Oke. Sementara kan calon-calon yang mau maju tuh jarang tuh ada yang fokus mau menang. Fokusnya? Goyang. Ngepet. Iya, main sarung fokusnya. Sebenarnya mah kalau mereka fokus sama kemenangan mereka, mereka pede sama diri sendiri, harusnya udah nggak usah khawatir sama yang kayak gitu-gitulah gitu. Banyak kan peraturan-peraturan yang tiba-tiba ada yang tadinya umur, ya enggak? Batasan umur juga kan yang tadinya berapa diturunin jadi berapa. Dikiranya oh ini untuk mendukung yang ini nih. Ya memang iya. Tapi ya nggak usah takut gitu. Gue takut kalau emang pede ya. Iya. Masa saingan sama yang lebih muda takut gitu. Harusnya kan ya pede aja gitu. Justru kalau menurut gua mah didukung aja gitu semua keputusan karena kan pasti ada baiknya juga. Kayak misalnya yang batasan umur itu kan bagus buat kita nih generasi muda, ternyata anak muda tuh ada loh tempatnya juga bisa ikutan, bukan cuman berpartisipasi sebagai pemilih tapi juga bisa yang dipilih. Oke, Gitu. berarti kalau niat baik pasti selalu ada jalan keluarnya. Belum tentu sebenarnya. Ini kan nyari positif thinkingnya aja. Tapi mungkin yang takut itu bukan karena dia orang muda, tapi lebih takut ke backingan yang tuanya. Oh, nah itu juga karena kan kayaknya mah semua pimpinan juga backingannya kuat-kuat gitu lah. Kuat pasti. Sangat pengaruh lah semuanya juga, mau yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebanyakan. Cuma tiga ya? kebanyakan. Kenapa cuma 3 ya? Ah, itu juga gue bingung, Bang. Rakyat kita kan 250 juta ya. Oh iya. Kalau Kenapa misalnya cuma 3? 200 juta juga kan kertasnya segede apa, Bang? Hah? Kertas nyoblosnya Ya kan harusnya bisa dibalik gitu, 250 juta nyalonin yang milih 3. Jadi mereka milih. Jadi lebih cepat ya? Iya. Efisien itu. Mereka milih rakyatnya siapa yang mau mereka pimpin gitu. Banyak serinya berarti ya. Banyak serinya ya. Bang, tapi nah kan gua kan nama ini juga kan stand up komedian. Iya. Lu kan sebagai senior nih kan ngeliat isu-isu gitu kan kayak ada celah nih buat jadi materi stand up. Gue tuh pengen, Bang, stand up bahas-bahas politik. Nah itu alasan gua mau mikirin politik, mau milih juga nantinya. Salah satu alasannya karena kepentingan gua yaitu stand up komedian. Lu tahu nggak gua milih berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Punchline. Yang paling banyak gimmicknya. Iya, gua nyari yang paling gampang dilucuin gitu. Jangan terlalu yang kerja lah gitu. Iya, milih gue berdasarkan kepentingan aja yang kira-kira bisa untuk dijadiin materi stand up, bisa untuk dijadiin apa ya, perdebatan gitu. Karena kan kalau pemimpin terlalu baik juga kadang kita bingung kan sebagai rakyat gitu. Kan bagus dong. Lah, kalau pemimpinnya nggak baik, kita hidup susah bisa nyalain pemimpin, Cak. Oke. Kalau pemimpinnya udah baik, kita hidup susah kan yang salah kita. Iya sih. Siapa yang mau nyalahin diri sendiri coba? Nggak ada. Ada dia. Nggak ada. Iya, jadi mendingan yang ada kurang-kurangnya tuh bagus juga sebenarnya. Bagus ya, karena Iya. tidak ada yang sempurna manusia. Cuman kekurangannya ya di hal-hal yang remeh-temeh. Jangan yang terlalu esensial gitu. Kayak yang sekarang kan banyak kekurangan di ranah korupsi banyak Korupsi. kan.
sampai kemarin pimpinannya kena kasus juga gitu. Ini kan kesalahan yang urgensinya tuh gede banget gitu. Oke. Nyari kesalahan-kesalahan yang remeh-temeh aja gitu. Salah ngomong. Iya. Gestur dari misalnya hobi gitu. Tapi kerjanya mah tetap bener. Tapi kalau lu bikin materi politik gitu menyinggung, gimana biar nggak tersinggung, Bang? Menyinggung biar nggak kesinggung. Yang clean gitu. Singgung tapi rasanya clean gitu. Iya, kayak jadi wow gitu. Jago ini orang. Sebenarnya ya tipsnya kalau mau ngebahas sesuatu, segala sesuatu itu kan bisa ada indikasi untuk menyinggung orang. Nggak harus ngomongin politik, nggak harus ngomongin figur. Bahkan kita ngomongin hal-hal yang bukan manusia aja bisa bikin orang tersinggung kan? Ngomongin musang ya? Iya, ngomongin binatang-binatang. Kucing. Ternyata ada yang tersinggung, meskipun yang tersinggungnya manusianya juga gitu. Mungkin hasil reinkarnasi musang, Bang. Iya, jadinya salah satu tipsnya adalah memindahkan objeknya ke objek yang lain. Misalnya kita mau nyerang satu figur, jangan to the point ngomongin tentang dia, tapi ngebahas hal yang lain dengan situasi atau kondisi yang mirip seperti dia. Tuh. Itu kalau nggak salah ada deh istilahnya di stand up. Ada istilahnya. Apa tuh, Bang? Jangan lempar batu sembunyi di rumah dong. Ada istilahnya? Ada tuh. Itu tuh Apa? istilahnya kalau big people in little circle. Bukan. Apa tuh berarti? Bukan, itu jadi ya itu memindahkan aja objeknya. Misal kita mau ngomongin tentang pemilihan presiden gitu. Tapi diandai-andai seperti pemilihan ajang pencarian bakat gitu. Jadi ada penjuriannya, nanti komentarnya seperti apa gitu. Berarti what if? What if jatuhnya? Kalau gue tahu. Gua mah tuh, Bro. Iya, jadi kayak misalnya nonton debat capres. Debat capres nih berasa nonton Pildacil. Omongannya bagus tapi scripted gitu. Mereka juga nggak tahu apa yang dia omongin gitu. Hafalan, semua hafalan gitu. Tapi kan tidak ngomongin debatnya, ngomonginnya ya ngejokesnya dari hal yang lainnya yang situasi dan kondisinya mirip seperti itu. Berarti bukan langsung ke orangnya yang disikat. Iya. Tugas stand up comedian mah cuman nyentil fenomena doang. Kita mah nggak ada hak untuk, bukan nggak ada hak ya, nggak ada kewajiban kita untuk segitu detailnya sama fenomena yang lagi rame atau yang terjadi gitu. Ngomongin undang-undang, kita ngebahas undang-undang mah kan isinya kan nggak ada yang segitu pahamnya. Iya sih, gue juga yang undang-undang baru juga nggak baca sih isinya. Iya kan? Baca artikelnya aja. Cuman baca judul doang kan? Iya, itu di majalah Waktu itu kan. Iya, jadinya kita mah cuma nyenggol fenomenanya aja, nggak perlu detail banget gitu, nggak perlu yang kesannya positioningnya kita nggak pro banget sama pemerintah gitu. Karena kan biar bagaimanapun stand up comedian juga hidupnya dari corporate, ya. Fleksibel ya. Iya, fleksibel aja kita mah. Stand up tuh fleksibel. Iya, kita mah komentarin kebijakan ekonomi segala macam gitu, diundang Kemenq, hayu gitu, tetep kita kan. Siapa yang dibayar gitu kita. Iya, internet cepat buat apa diundang Kominfo ya ayo gitu. Kita mah fleksibel aja, cuman nyenggol dikit aja fenomenanya, jangan terlalu detail. Karena kita kan tidak banyak tahu juga sebenarnya. Ada orang-orang yang lebih expert di bidang kritisi. Misalnya mahasiswa semester 2. Itu kan lebih expert tuh dia. Iya. Banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong, iya. Belum ada tugas bikin dimsum biasanya. Masih sempat orasi. Nanti kalau udah disuruh bikin dimsum juga nggak orasi itu. Ya. Iya, benar sih. Kalau dilihat-lihat makanya ujungnya bakal milih nih. Anca nih. Kayaknya mah udah tertarik ini. Gimana, Cak? Udah buka kok TPS jam segini. Meskipun belum tahunnya, tapi udah buka. Lu bikin sendiri aja propertinya, Cak. Setelah gue pikir-pikir dari tadi ngobrol panjang lebar segala macem, menarik untuk tahun ini pertama kali gue ikutan pemilu sih. Ini pertama kali. Gokil ya. Gokil pertama kali emang gitu, disakitin dulu biasanya. Memang yang pas pertama sakit ya? Iya, emang. Sakit gue tertarik sih buat ikut pemilu biar sama itu juga tadi kata lu, biar ada pengalaman buat ketika kita nyoblos apa yang terjadi dan bisa gue jadiin materi stand up. Iyalah. Datang ke TPS tuh banyak premis-premis menarik tau. Banyak ya? Kalau kita backgroundnya stand up comedian mau bikin materi tentang politik tuh nggak harus ngomongin tentang figurnya, bisa tentang pelaksanaannya, Prakteknya ya.
di lapangan kayak gimana, kayak misalnya di sosial media kayak wah pemimpin yang ini nih calon yang ini nih bakal menang, calon yang ini bakal kalah, pas di lapangannya mah belum tentu gitu. Belum tentu menang. Belum tentu beda sebenarnya sama yang di sosial media. Itu kan udah ada datanya kan. Iya, ada data analisnya ya. Iya. Ada survei-surveinya. Pernah nggak lu nih, gue di zaman Presiden Jokowi sebenarnya yang periode kedua kalau nggak salah, itu gue datang ke TPS di kampung gue tuh semuanya pro Prabowo. Pro Prabowo. Iya, pro Prabowo. Jadi pas gue datang agak siang, tuh langsung, wah ini nih akhirnya datang yang dukung Jokowi nih, digituin. Karena semuanya tuh Prabowo semua. Nah, itu kan jadi udah mau gue beda sendiri, datang siang gitu, langsung dijudge gitu, kata gue, buat apa bilik ini? Kalau kalian tahu saya datang nyoblos siapa? Apa ini bilik-bilik? Apa itu lu berjurdil? Apa luber lu? Nggak usah nih gitu. Ya sih, gua kayak mau nyoba sih, kayak seru sih nyoblos, dan gua pengen nyobain ini Cinta. Oh itu ada promo-promo biasanya kalau udah iya kalau udah ada pemilunya, masuk-masuk tempat-tempat makan restoran itu biasanya dapat promo biasanya. Yang masih ada capnya dapat diskon ya. Iya biasanya Oke. bisa nunjukin nih udah pemilu gitu. Iya, nih kalau ini dapat 20%. Kok ini? Iya, kalau segini 50% gitu. Iya bisa mandi sebenarnya. 100% itu kalau mandi itu. Jadi manusia ungu. Nongkrong lampu merah. Sering ditonjokin. Iya, itu juga manfaat juga, benefit dibanding orang yang tidak datang ke TPS dan tidak memilih. Ada benefit yaitu berupa promo, ada nanti potongan-potongan harga kalau mau beli apa. Lumayan itu loh. Tapi berarti nggak di kelingking doang juga boleh berarti? Boleh di mana Boleh, aja. bebas. Di mana aja sebenarnya. Nah, kalau dilihat-lihat kalau Awel nih kayaknya langsung jadi mau golput setelah ngobrol-ngobrol gini. Iya kan? Gue pengen ngerasain jadi pancan. Kayak golput lebih menarik dia. Jangan Wel. Kan tadi lu bilang Wel, suara anak muda itu terbesar. Iya benar, balik lagi ya. Iya. Tapi mungkin itu yang perlu ditekanin ya, kalau misalnya mau akhirnya tidak memilih pun gitu, jangan sampai surat suaranya jadi kosong gitu. Jangan sampai nggak datang. Tetap harus datang. Meskipun nyoblos. Ya meskipun mungkin masih bingung nih mau milih siapa di antara ketiganya gitu, ya udah pilih tiga-tiganya. Iya, mending gitu, Cak. Angus aja gitu. Kayaknya semuanya pada pengen, ya udahlah. Paling nomor 3 susah dicoblos. Iya, tapi jangan sampai nggak datang dan akhirnya kotak atau suaranya jadi kosong gitu. Karena takutnya itu dicurangi, takutnya nanti dicoblos sama yang lain. Iya. Gua kayak mau milih. Gua besok bakal riset gua. Udah kebayang. Kira-kira 1, 2, 3 milih nomor berapa? 4. Ada 4 yang nggak jadi. Nomor 4 mah Fabregas. Gelandang soalnya ya. Iya, nomor 4. Intinya siapapun yang bakal kita pilih nanti di pemilu, dari presiden ataupun caleg nanti, kalau misalnya pilihan kita berbeda sama keluarga, ya nggak apa-apa juga. Beda sama temen nggak apa-apa juga. Yang penting niatnya baik, kita punya nilai-nilai positif yang kita pegang sesuai sama kepentingan kita gitu. Supaya nanti pimpinannya bisa menjadi lebih baik lagi Indonesianya gitu. Dan yang penting kita harus ciptakan yang namanya demokrasi sehat dan pemilu damai 2024. Mantap. Itu poin obrolan kita hari ini. Udah paham lu, Udah Cak? kan? Lu udah tadi udah Gua yakin milih kan? Nyoblos tahun Lu 2024. Masih nyoblos. Ya udah kalau gitu gua mau cabut karena banyak juga orang-orang yang gak melek politik yang perlu gua siarkan di luar sana ya. Oh, Anda sosialisasi ya? Makasih nih ya. Siap, balik. Ya. Cabut nih kita. Mesti ngikut dia. Gua di sini aja berarti. Ikutlah, Cok.